padamu Tuhan, aku bersujud. Hanya padamu Tuhan, aku berdoa. Jadikan aku murid-Mu yang penuh iman, agar ku tidak jauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan Yesus, Kaulah harapanku, mulialah nama-Mu di dunia dan di sorga. Oh Tuhan Yesus, Kaulah penolongku, hanya dalam nama-Mu ku diselamatkan. Hanya padamu Tuhan, aku berserah. Hanya padamu Tuhan, aku memohon. Oh jadikan aku murid-Mu yang penuh iman, agar ku selalu dalam perlindungan-Mu. Oh Tuhan Yesusku, Kaulah harapanku, mulialah nama-Mu
Tapi lagunya? Ada. Satu lagi satu katanya. Iya, lagu ada. Ada. Oh, terpuji. Oh, pas juga. Iya. Lalu yang berikut Satu je lagu di situ. satu juga. Iya. Oh, anu Satu. pala yang sambil. Hosiana ganti nih, bukan Oh Hoyo. iya. Bukan ini. Ah. Pas juga yang saya pilihkan. satu profil. Iya. Satu. Sudah on kamera, bro. Ya, kalau saya tidak sibuk. Ada lagunya dokter? Lagu. Yang pegang liturgi sekarang itu di kosong halaman 5. Halaman 4. Oh, ada di saya semua. Ada semua kan? Kalau ada tidak ada yang kosong. Saya itu dulu dapat. Kalau tunggu 345 ada di saya. Oh, mas. Oh, bukan kita. Jadi mungkin yang taruh itu kembali. Lebih berbaik. Oh, ya itu Pak. Terbuka. Ini akan diperbaiki. Jadi semua yang saling perbaiki. Iya, ada yang beberapa yang Kumpul nanti. yang saling untuk diperbaiki. Saya nanti sadar ada yang salah, saya punya ini. Mana ini halaman 4 ini? Baru saya cek, halaman 35 juga tidak ada. Saya sudah bikin kan. Saya bisa jadi gimana itu tadi? Wah. Oh, kita nebek. Satu yang bisa turun. Pak Robi. Mau jadi operator sementara dulu. Nanti kalau sudah ini tuh saya pelankan saya naik ini aja kan beribadah saya naik. Nah, kalau saya sebut aja kan beribadah kita klik. Kalau saya sebut dua pujian kita klik. Kalau saya bilang mari kita tadi dan ibadah kita klik. Muncul di situ pada saat apa? Oh, coba
maksudnya pada saat saya naik, toh kan ini tidak ini, masih saya di sini. Nanti kalau saya, kita klik nih. Kalau saya sebut lagi kita klik. Kapan saya sebut lagi klik? Iya, kalau saya sebut lagi kita bisa kita klik. Oh begitu. Nah, selanjutnya tidak, saya turun. Iya. Oke. MC kan kita. Iya. MC ini masih ini MC siapa? Terus kita apa plan apa? Ini pen satu. Ini misalnya tiga satunya bagian. Tiga satunya bagian. Nah, tunggu dulu masih dia. Masih dia. Ini kapan tuh? Ini kapan tuh? Iya. Ini sih. Di sana. Di sini. Mana? Ini siapa? Nah, kau pilih di sini nomor satu. Ya. Ini mau boleh Ya. enggak? Kalau udah bicara, nah. Cek Ya. 1, 3, tes 1, 2, 3 dicoba. Dan klik saya. Kenapa? Ya, ini. Bunuh dulu. Klik satu lagi, klik. Ya. Mati lagi. Stop. Ayo, kita berdua dulu. Bicara klik satu. Ya. Shalom. Selamat sore, salam sejahtera bagi Tekan lagi saya. kita semua. Saya lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memelihara kehidupan kita hingga pada saat ini kita tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Bahkan kesempatan pada sore hari ini bersama keluarga Bapak Oksi Bulan yang boleh mengikut kita semua dalam persekutuan baik Surya Pria Pembapa di Semakin Kendari. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, susunan acara yang kita akan lalui bersama pada sore hari ini dalam ibadah Pria Pembapa yang pertama pembukaan yang akan berlangsung, yang kedua ibadah. Dalam ibadah yang pertama Bapak Diaken Makin Baru AMD, lain firman Bapak Pendeta Stephen Sehat dan lain tiga Bapak Penatua Dr. Putrawan Mulyanto. Acara yang ketiga atau penyampaian dari pengurus, acara yang keempat istirahat Bapak penutup. Baik, kita akan melangkah ke acara yang kedua yaitu ibadah, dan pada yang pertama kami persilakan. Persekutuan kaum bapak yang sama bagi Tuhan pada sore hari ini yang ada di gedung gereja, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah yang mengikuti secara live streaming. Marilah kita tinggalkan aktivitas kita dan kesibukan kita masing-masing. Kita masuk dalam ibadah pada saat ini. Ajakan beribadah. Saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari nyanyian film baru nomor 3 ayat 1 dan
ucapkan secara responsorial. Kita mulai. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwa. Kepadamu ya Allah, hatiku percaya. Mataku tetap terarah kepadamu. Hatiku bersorak dan bernyanyi, aku bersyukur kepadamu. Sungguh Engkau mengenal kami saat ini. Engkau mengetahui kalau kami hidup atau berdiri. Engkau mengetahui kalau kami berjalan atau berbaring. Engkau mengerti pikiran kami dari jauh. Segala jalan kami Engkau bumi, sebab sesungguhnya sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Maka bawalah kami berjalan dalam kebenaran dan ajarlah kami. Sebab Engkaulah Allah yang juru selamat kami. Engkaulah yang senantiasa kami nantikan. Engkaulah sumber harapan kami, ini dan selama-lamanya. Haleluya. Hosiana, 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 Hosiana. Mari kita tabiskan ibadah kita pada sore hari ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan mereka. Amin. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Persekutuan bagi kaum bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan kita menyanyi bersama-sama dari NKB 119. NKB 119 baca sampai 3. Nyanyikanlah bagiku firman kehidupan, dan apa kalimat selanjutnya kita akan bersama. Nyanyikanlah bagiku firman kehidupan. Sumber
karena firman-Mu adalah firman kehidupan bagi kami. Ia begitu ajaib. Karena itu ajar kami selalu untuk berpaut kepada kebenaran firman. Karena itu kami bersuka cita kalau di sore hari ini melalui persekutuan kaum Bapa Jemaat Getsemani, melalui kehidupan keluarga hamba-Mu Bapak Oksina Pembulan, kami telah dihubungkan dan saatnya kami hendak membaca dan merenungkan firman. Kami semua memang pertolongan Tuhan, supaya kami dimampukan untuk mengerti kehidupan, untuk dimampukan merenungkan amat terdiam yang akan memberitakan. Kau akanlah hikmat dan urapilah kami semua dengan Roh Kudus. Kami sedia mendengarkan firman-Mu saat ini di dalam nama-Mu yang Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Persekutuan pria kaum Bapa Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita saya pilih dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-25. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan saudara-saudara ayatnya yang genap. Kita membaca secara berbalasan. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan tertulis demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat sekarang ini kita masih sementara dalam memperingati atau menghayati minggu-minggu sengsara Kristus selaku warga gereja, dan dalam minggu ini kita sudah di minggu kelima dan hari minggu ke-6. Tentu saja saudara-saudara bahwa
penghayatan kita ini tidak sekedar kita mengenang kembali peristiwa yang telah terjadi, yang telah dilakukan Kristus ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Tetapi lebih daripada itu, bahwa dibutuhkan adanya iman yang sungguh-sungguh atas peristiwa itu, di mana itu bisa melahirkan sikap yang sungguh-sungguh hidup bagi keberadaan kita, yang sepadan dengan pengorbanan Kristus. Sepadan mungkin tidak, tetapi masih berbanding lurus dalam buah-buah dari kehidupan kita yang menjadi bukti akan kesejatian dari kehidupan iman kita yang percaya kepada Dia yang telah menderita bahkan mati untuk menyelamatkan hidup kita. Hal ini tentu saja tidak bisa ditawar, saudara-saudara. Ini merupakan hal yang mutlak untuk kita sungguh-sungguh hayati dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Karena peristiwa jalan sengsara Kristus, yaitu penderitaan dan hingga kematiannya, bagi dunia adalah peristiwa yang sangat asing, peristiwa yang sangat bertentangan dengan logika, akal pikiran. Dan itu dituliskan oleh, kalau kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita akan menemukan catatan itu dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 24. Itu biasa kita dengar. Dia katakan bagi orang Yahudi salib itu adalah batu sandungan. Peristiwa salib, peristiwa penderitaan dan kematian Yesus adalah batu sandungan. Dan bagi orang Yunani itu kebodohan. Mengapa bagi orang Yahudi itu batu sandungan? Karena mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Mesias, sang penyelamat, kok bisa menderita dan mati? Seharusnya Mesias ini adalah Dia yang hebat, yang berjaya, kan gitu. Tapi kenapa Dia bisa datang menderita dan akan mati? Itu sulit diterima. Menjadi tersandung, mereka menjadi tersandung. Dan bagi orang Yunani, menurut Paulus, itu bukan saja tersandung, malah bagi orang Yunani itu kebodohan. Sebuah peristiwa yang tidak masuk di akal, yang hanyalah sebuah kedunguan, ya, kalau bahasanya mungkin Rocky Gerung sekali, betul. Tapi itulah cara dunia melihat, cara dunia memandang peristiwa itu. Yang sampai hari ini, apa yang dikatakan Paulus, ditulis Paulus, ya tentu saja karena itu firman Tuhan yang Tuhan sendiri ungkapkan kepadanya untuk ditulis, menjadi kebenaran yang terus nyata sampai hari ini. Sulit diterima, bahkan seringkali diejek. Nah, sampai beberapa waktu yang lalu kita mendengar kalau orang melihat kepada salib, apa yang dia lihat? Ada setan. Nah, betul kan? Ejekan. Memang sulit diterima, saudara. Tetapi Paulus mengatakan itulah cara pandang dan sikap orang yang akan binasa ketika memandang penderitaan dan kematian Kristus seperti itu. Ketika orang memandang salib seperti itu, ya memang seperti itu. Orang yang akan binasa memang cara pandangnya begitu. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, menurut Paulus dalam 1 Korintus pasal 1 tadi tentang pandangan Yahudi maupun Yunani, dia lanjutkan ayat itu dan dia bilang, tetapi bagi kita yang diselamatkan, itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Peristiwa salib, penderitaan Kristus, kematiannya bagi kita adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan disinilah titik perbedaan yang harus kita pahami, saudara, yang sekaligus membuat kita sungguh-sungguh berbeda dalam kita memandang dan menyikapi kehidupan kita di hadapan Allah. Di situ titik
singgungnya, titik perbedaan paling mendasar. Berangkat dari kebenaran itu. Ketika orang lain melihat salib itu, bodoh, tersandung. Tapi bagi kita itu penyelamatan. Dan perbedaan itu kita bisa lihat, saudara. Di mana bagi orang yang tidak percaya, maka mereka meletakkan kehidupan mereka di hadapan Allah seolah-olah dalam kekosongan mereka untuk mencapai kemuliaan dengan segala upaya mereka. Segala daya upaya mereka lakukan untuk mereka mencapai kemuliaan. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin manusia dapat melakukan itu? Alkitab mengatakan manusia tidak dapat melakukan. Karena manusia telah kehilangan kemuliaannya karena ia jatuh ke dalam dosa. Justru itu penderitaan dan kematian Kristus membawa manusia pada posisi yang akan membawa manusia kepada kemuliaannya. Dan karena itu, kalau orang yang tidak percaya meletakkan hidupnya di hadapan Allah seolah-olah dalam kekosongan mereka dan berupaya untuk mencapai kemuliaan itu, maka orang yang percaya kepada Kristus, ia meletakkan hidupnya di dalam Allah, kepada Allah, dengan percaya bahwa hidupnya telah ditebus. Dan penebusan ini membawa dia kepada kemuliaan. Jadi dia tidak berangkat dari kekosongan. Dia tidak berangkat dari segala daya upayanya untuk mencapai anugerah. Tetapi orang percaya meyakini hidupnya berada di dalam anugerah karena penebusan Kristus. Dan karena itu ia mencapai kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Dan atas dasar itu ia hidup dalam iman yang sungguh-sungguh senantiasa mau berbuah bagi Tuhan. Saudara-saudara, skema kebenaran seperti yang digambarkan ini, inilah yang menjadi kebenaran yang sebenarnya mau diungkapkan, diberitakan oleh Rasul Petrus dalam pembacaan kita. Agar sungguh-sungguh sebagai orang percaya, jemaat di masa itu, bahkan kepada kita semua sampai hari ini, untuk sungguh-sungguh memahami dan menghayatinya dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bahwa setiap orang percaya haruslah senantiasa menyadari posisinya, posisi keberadaan hidupnya di dalam Tuhan, yaitu bahwa sesungguhnya ia tidak lagi berada, kalau kita mau umpamakan sebuah zona, maka ia tidak berada dalam zona yang dikuasai oleh maut, bukan berada dalam zona yang dikuasai oleh dosa, oleh kebinasaan. Tetapi hidup orang percaya berada di dalam zona penebusan oleh darah Kristus, yang Petrus katakan itu adalah harga yang sangat mahal, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau dalam dunia ini barang-barang yang berharga itu seperti perak dan emas, itu tidak bisa menebus hidup manusia. Terlalu mahal, dan lebih mahal dari itu, karena itu adalah darah Kristus. Dan dengan itu dia katakan, setiap orang yang percaya telah dilahirkan kembali sebagai benih yang kekal di dalam Allah. Saudara-saudara persekutuan PKB yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan kepada kita, apa yang diberitakan saat ini oleh Rasul Petrus, tentu tidak lain bahwa ia hendak mengatakan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa kehidupan kita sesungguhnya berada di dalam zona kasih karunia, zona anugerah, yang membuat setiap kehidupan orang percaya di dalamnya ia mengalami atau memiliki status yang begitu istimewa. Sebagaimana yang disaksikan kalau kita membaca dalam pasal 2 ayat 9 dan 10. Dia lebih mempertegas bagaimana keistimewaan kehidupan orang yang percaya dalam Kristus, yang menaruh hidupnya dalam Kristus. Mereka yang telah mengalami penebusan itu,
bagaimana posisi mereka di hadapan Allah. Petrus menulis itu dengan begitu jelas dalam pasal 2 ayat 9 dan 10. Untuk meyakinkan semua orang Yahudi, orang Yunani, bangsa manapun yang percaya kepada Kristus. Dia katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Itu posisinya kita. Itu posisi dari setiap orang percaya dari bangsa manapun. Begitu istimewanya posisi itu. Itulah yang harus dihayati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan karena itu saudara, berangkat dari kebenaran ini, maka paling tidak ada dua hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Yang pertama, bahwa ini menjadi jaminan. Dalam bahasa hari-hari kita mungkin yang lebih keren apa? Garansi. Menjadi garansi bagi setiap orang percaya. Di dalam ia menjalani hidupnya. Ketika ia percaya sungguh kepada Kristus, ini adalah jaminan bagi kepastian keberadaan hidupnya dalam kekekalan. Sehingga tidak boleh ditemukan dalam kehidupan orang percaya kalau ditanya. Dan ini seringkali ditanya kepada kita, saudara. Kalau kamu mati, kau masuk surga atau tidak? Ini kadang-kadang pertanyaan yang sedikit kadang-kadang mengganggu orang ya. Bagaimana mungkin kau mau tahu kau masuk surga atau tidak sebagai manusia? Sehingga tanpa sadar atau tidak sadar, kadang-kadang spontan kita bilang begini, nggak tahu, nanti saja kita lihat. Karena kita merasa seolah-olah kita pikir, siapa mau tahu? Tetapi kalau kebenaran ini menjadi garansi bagi kita, maka pertanyaan itu tidak harus kita jawab dengan mungkin, semoga, atau saya tidak tahu. Ini sebuah kepastian. Dan ini yang harus selalu diajar-ajarkan, diingat-ingatkan kepada kita. Tadi baru-baru Ibu Pendeta VB, dia bilang dalam pengajaran katekesi, dia tanya, ada anak katekesi datang, kau yakin kau masuk surga? Yakin. Apa dasarmu kau yakin? Karena saya tidak berdosa. Nah, salami lagi tuh. Dia berdosa sebagai manusia, tapi mungkin harus digali lagi. Dan ada banyak kasus saudara-saudara. Dalam kehidupan kekristenan terlalu banyak hal yang membuat kita seolah-olah tidak punya pegangan, tidak punya kepastian. Tetapi kalau setiap orang Kristen, orang percaya kepada Kristus, sungguh-sungguh menaruh ini dalam hidupnya, mustahillah untuk ia digoyahkan oleh apapun. Ini garansi. Bagaimana mungkin garansi ini bisa ditukar dengan apapun? Karena tidak ada yang bisa dibandingkan dengan apapun untuk penebusan hidup kita. Bahkan bukan berlebih-lebihan untuk kita katakan, saudara, kalau saat sekarang ini kita berada dalam situasi dan kondisi yang kadang-kadang ya secara manusia kita katakan tidak menentu oleh karena pandemi, kapan saja, siapa saja bisa kena, dan kadang-kadang bisa bertahan, dan kadang-kadang tidak, dia bisa pergi. Nah, dalam kondisi ketidakpastian begitu, siapa yang menjamin hidup kita untuk kita bisa pergi dengan sejahtera? Tidak ada, saudara, selain dari garansi ini. Bukan berlebihan kita katakan, karena sudah itu baru kita jadi sombong, bukan. Tapi kebenaran ini semakin menguatkan kita, saudara, bahwa ya kalau kita sudah berusaha menjaga hidup kita dengan 3M bahkan 5M, tapi ternyata kita juga dapat kena COVID, lalu tiba-tiba kita tidak bisa bertempur dengan COVID dan kita pergi, tidak masalah.
Kalau sudah saatnya harus pergi. Kan gitu. Karena ini jaminan, garansi kita. Karena problem tertinggi dari hidup kita apa? Kematian. Tidak ada yang bisa jawab itu. Kalau untuk makan minum ada jawabannya. Kalau kau kerja keras, kau bisa dapat uang, kau bisa beli makan minum. Nah. Kau ingin sekolah ya sekolah. Tapi kematian siapa yang bisa jawab? Di mana hidupmu sesudah kematian? Itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Dan yang memberi solusi itu bagi kita yang percaya kepada Kristus, Kristus memberi solusi. Dia menjamin kehidupan kita. Karena hidup kita ini, Petrus bilang, firman Tuhan yang datang kepadanya disampaikan kepada jemaat. Orang yang percaya kepada Kristus itu hidupnya ditebus bukan dengan barang yang fana, bayangkan, tapi dengan barang yang mahal. Itu darah Kristus yang kekal itu, yang membuat hidup kita mengalami kekekalan. Nah, ini harus dipegang teguh saudara. Diajar-ajarkan, diingatkan kepada generasi kita. Apapun yang terjadi, jangan pernah melepaskan jaminan ini. Karena inilah yang membawa hidup kita damai di bumi hingga di sorga. Itu hal pertama saudara. Hal yang kedua, kebenaran ini menjadi dasar dan juga tanggung jawab panggilan kehidupan kita sebagai orang percaya untuk kita mengaktualisasikan hidup ini kepada hal-hal yang mempermuliakan Tuhan, atau menjadi buah-buah di mana kita menjadi berkat bagi kehidupan di antara kita yang mempermuliakan Tuhan. Yang dalam pembacaan kita beberapa dicatat bagaimana sikap hidup sebagai orang yang percaya yang mendasarkan dirinya kepada kebenaran. Yang pertama dikatakan pada ayat yang ke-13, kebenaran ini harus membawa kita untuk selalu memiliki kehidupan yang mempersiapkan akal budi kita. Ini menarik sekali saudara. Petrus mengingatkan kita bahwa ternyata menjadi percaya itu tidak harus membuat pikiran kita berhenti. Jadi seolah-olah kita beriman itu tidak usah pakai otak gitu. Bukan. Dia bilang persiapkanlah akal budimu. Jadi berpikir juga nih tetap harus jalan, waras gitu tuh. Menggunakan akal budi kita dalam menjalani kehidupan. Dipersiapkan sedemikian rupa. Jangan kita buta-buta terus. Ada orang berpikir ya nanti Tuhan menyertai, tidak usah pakai masker, biar ada COVID katanya. Itu tidak pakai otak itu namanya. Tidak mempersiapkan hidupnya dengan akal budinya. Kita selalu waspada. Itu ayat 13 bacaan kita. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya kepada Tuhan. Jadi akal budi digunakan. Kita tetap waspada dalam segala perkara kehidupan. Tidak boleh kita entengi. Tapi jangan saking waspadanya takutnya sudah lupa Tuhan. Menarik sekali saya membaca renungan Musa pada tanggal kemarin. Elia ya, peristiwa Elia. Tinggal dia yang hidup dari semua nabi yang betul di Israel waktu itu. Dan dia diancam oleh Isabel. Dia juga mau dibunuh. Pada Elia ini nabi yang hebat sekali. Hebat, luar biasa. Tapi dia takut juga. Saking takutnya dia lupa. Dia lari di padang gurun, dia pergi di sana baru dia bilang sama Tuhan, biar saya mati saja, saya tidak mau menghidup. Tapi Tuhan ingatkan dia, kau bangun kau makan, supaya kau jalan, masih jauh perjalananmu. Dia pergi di gunung Horeb. Di sana dia menerima firman, dia bilang, Elia kau bikin apa sini? Saya bergiat Tuhan untuk kamu. Saya bergiat sekuat-kuatnya untuk Tuhan. Tapi tinggal diriku yang hidup ini. Tuhan bilang sama dia, kau pulang balik, kembali pulang dari jalanmu. Untuk apa? Untuk kamu laksanakan pekerjaanmu, panggilan tugasmu. Tidak usah kau takut dengan itu.
Seperti itu. Dan itu menarik. Jadi kadang-kadang saking takutnya kita lupa minta tanggung jawab. Saking takutnya, ada orang sudah tidak mau pergi gereja. Atau mungkin takut dia mau berdoa dengan siapa gitu. Waspada itu penting. Tapi jangan ketakutan menguasai hidup kita sehingga tanggung jawab hidup ini kita lupakan. Apalagi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu peringatan yang sangat penting. Sikap hidup yang lain yang dikemukakan dalam bagian bacaan kita dikatakan kebenaran itu membawa kita pada ketaatan dan kekudusan. Kenapa kita harus hidup dan taat dan kudus? Bukan untuk mendapatkan sorga. Selalu diingatkan itu. Saya katakan tadi, kekristenan tidak berangkat dari kekosongan. Dia berangkat dari penebusan, berangkat dari anugerah. Hidupnya ini telah dikuduskan. Hidupnya telah ditebus. Karena itu dia harus memperlakukan kehidupan yang taat dan kudus. Jangan diputar balik. Saya berusaha untuk hidup kudus supaya saya bisa masuk. Tidak bisa. Kau tikam kepalamu di bawah, kau tidak bisa. Tapi kalau kau berangkat dari kekudusan, penebusan Kristus, maka kita bisa melakukan segala hal apapun yang Tuhan perkenankan kita. Sekuat-kuatnya kita, semampu kita untuk mempermuliakan Tuhan. Itu panggilan hidup kita. Tuhan tahu keterbatasan kita sudah. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan karena itu kita bersyukur Tuhan menebus hidup kita. Tuhan mengkuduskan hidup kita. Sehingga kita layak di hadapannya. Dan yang lain dikatakan, kebenaran itu harus membawa kita untuk hidup dalam kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Mengapa kita harus selalu berusaha untuk hidup baik di antara kita? Karena kebenaran itu. Kalau bukan Kristus, mari kita baku bombe saudara. Terlalu sakit kalau kita kadang-kadang bisa, Pak Pendeta sudah terlalu banyak dibikin sakit hati saya itu. Biar kasihan. Itu saudaramu. Tapi ada orang Kristen tidak bisa begitu. Seperti yang lalu saya khotbah di sini tuh. Ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta, sampai saya mati saya tidak maafkan dia. Tapi tidak bisa begitu. Karena Kristus juga betapa hebatnya kesalahan kita, betapa hebatnya dosa kita kepadanya. Dia tidak memperhitungkan itu. Dia turun dari sorga dan dia datang menderita dan mati hanya karena dia menyayangi kita. Bayangkan itu. Nah, ia mau kita mengikuti teladan itu. Kebenaran itu membawa kita untuk hidup dalam kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Mengapa kita berjuang untuk selalu baik? Meskipun sakit saudara, sebagai manusia. Tapi kita harus baik. Di antara kita bersaudara, tetangga atau apa, harus, tidak bisa. Itu panggilan hidup. Panggilan iman kita. Tidak boleh kita bilang, terlalu sakit saya tidak bisa memaafkan dia. Tidak mungkin. Kecuali saudara dan saya bilang begini, Tuhan berhenti memaafkan saya. Saya juga tidak mau maafkan dia. Nah, itu urusanmu. Toh? Tapi kalau kita masih mempercayai kepada Kristus, mengagungkannya dia yang telah menderita dan menebus hidup kita, maka kita juga harus rela berkorban untuk itu. Ini panggilan kehidupan kita saudara. Ketika kita sementara saat ini menghayati minggu-minggu sengsara Tuhan, dia punya makna itu bagi hidup kita. Tidak sekedar kita ingat, oh Yesus menderita dan mati, tapi itu harus berbuah bagi dalam kehidupan kita. Ini tidak mudah saudara, tetapi itulah panggilan kehidupan bagi kita untuk kita menegakkan. Hari Minggu baru-baru apa pembacaan? Oh nanti minggu depan ya, mungkin minggu depan, hari Minggu ini temanya itu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Karena Yesus berkata apa? Setiap orang yang percaya kepadaku harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Tapi kadang-kadang ini kan hanya mudah diucapkan. Kita percaya tapi tidak mau ikut Yesus. Karena kalau ikut Yesus ya ikut dalam penderitaan itu. Dan Tuhan bilang harus pikul salib. Mari kita hayati saudara kehidupan kita dalam Kristus. Dan meskipun kita harus menderita karena dia, tapi apa yang telah ia berikan lebih besar daripada penderitaan kita. Amin. Terpujilah Kristus. Mari kita sambut
pembacaan perenungan firman Tuhan. Dengan kita melakukan bersama NKB 116. NKB 116 bait yang kelima. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan apa tujuan? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ayat 5. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika kau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari berdoa. Bapa yang maha baik, Allah kami yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah namamu di sore menjelang malam hari ini. Dari tengah-tengah persekutuan kami anak-anakmu, pria kaum bapa Jemaat Getsemani, melalui kehidupan keluarga hambamu Bapak Auxile Pembulan, baik kami yang sudah berkumpul dalam rumahmu yang kudus ini, maupun hamba-hambamu di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perkenan-Mu kepada kami semua. Sampai hari ini kami masih menjalani hidup kami. Bahkan secara khusus di sepanjang hari ini Engkau telah menolong kami. Dari pagi sampai petang menjelang malam ini, Engkau telah menolong hidup kami, menyertai kami secara pribadi maupun dalam tiap-tiap rumah tangga kami. Dari segala jerilah hidup, usaha pekerjaan kami telah melakukannya, dan kami bersyukur kami boleh melewatinya dengan baik. Bahkan kami boleh datang bersama-sama di hadapan hadirat-Mu, menikmati persekutuan yang penuh berkat ini. Terima kasih karena sesaat yang lalu kami telah membaca merenungkan firman-Mu yang kembali menguatkan setiap iman kami, pengharapan kami kepadamu. Tolonglah kami semua Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya itu terus mengingatkan kami, bahkan hidup rumah tangga kami, istri, anak-anak kami, semua dalam rumah kami, untuk setia hidup dalam Tuhan. Karena betapa mulianya hidup kami, betapa Engkau telah menebus dan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Engkau tahu dunia yang kami jalani sampai hari ini semakin hebat, semakin banyak tantangan, pergumulan yang kami hadapi. Karena itu tolonglah kami semua untuk mampu kami menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Apalagi ketika kami diperhadapkan kepada tantangan yang akan menyangkal kehidupan iman kami. Jauhkanlah kiranya kami, tolonglah kami. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Kalau saat ini kami boleh datang bersama-sama, bersatu hati di hadapan hadirat-Mu dengan hamba-Mu Bapak Auxile Pembulan sekeluarga. Maka bersama mereka kami datang mempersembahkan segala syukur khusus bagi hidup mereka di hadirat-Mu, untuk segala pertolongan, kemurahan yang telah mereka alami, yang dikaruniakan Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Dan karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang meletakkan kehidupan hamba-Mu Bapak Alex Auxile Pembulan, selaku kepala keluarga, selaku suami, selaku ayah dalam hidup rumah tangganya, untuk ia terus dimampukan menjalankan tanggung jawab itu dengan baik.
bahkan di tengah tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat, abdi negara. Tuhan tolong dia jalankan tanggung jawab itu dengan baik, dan melalui segala usaha dan pekerjaannya ia membangun hidup rumah tangganya dengan baik. Ia membangun hidupnya bersama keluarganya dengan baik dari hari ke hari. Bahkan Engkau memberkati juga istri terkasihnya yang mendampinginya dalam mengatur rumah tangga mereka, dalam mereka mendampingi anak-anak mereka. Karuniakan hikmat kepadanya, kesabaran, sukacita dalam hidup mereka sebagai suami istri. Untuk mereka jalani itu dengan penuh tanggung jawab, membesarkan anak-anak kekasih, membangun hidup rumah tangga dengan baik. Bapa, kami membawa anak-anak kekasih mereka, anak kekasih Olivia dan Devandra. Engkau memberkati anak-anak mereka dalam pertumbuhan mereka masing-masing. Ketika mereka sudah memasuki usia pendidikan, Tuhan terus menolong mereka, memberkati anak-anak ini bertumbuh dengan baik, diberkati dalam usia pendidikan mereka. Terima kasih Allah Bapa di surga. Bersama keluarga ini kami juga bersyukur karena Engkau telah menolong kakak terkasih mereka, yaitu hamba-Mu Adrif di Jakarta, yang selama beberapa waktu ini mengalami sakit penyakit yang luar biasa, dan seluruh sidang jemaat selalu mendoakannya. Dan Engkau telah mendengar doa-doa keluarga, bahkan seluruh sidang jemaat Getsemani, sehingga saat ini saudara kekasih mereka, hamba-Mu Adrif, telah dipulihkan dari sakitnya. Tolonglah dia untuk sungguh-sungguh ia jalan hidupnya dengan pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu. Bahkan Engkau juga memberkati bersama suami dan anak-anak mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat adik terkasih keluarga, yaitu adik Yeni, yang saat ini dalam keadaan sakit di kampung. Kiranya Tuhan melawat hidupnya dengan segala pengasihan-Mu, memberkati makanan, minuman, obat-obat yang digunakannya. Kiranya adik Yeni dipulihkan dari sakitnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat orang tua keluarga hamba-Mu, kedua orang tua mereka yang ada di Kendari maupun yang ada di kampung di Tanah Toraja. Di mana saja mereka berada, Engkau pimpin mereka, sertai kehidupan mereka, untuk mereka jalani kehidupan mereka di masa tua dengan penuh sukacita, amat terlebih dengan penuh kekuatan iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Bahwa mereka boleh jalani hidup mereka di masa tua, melihat anak-anak, bahkan cucu-cucu mereka. Terima kasih Tuhan. Bahkan segenap saudara-saudara kekasih, semua keluarga di mana saja mereka berada, Tuhan juga menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Allah Bapa di sorga, sebagaimana Engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, demikian juga setiap kami yang boleh hadir saat ini, bahkan setiap anak-anak-Mu di rumah yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Hamba meletakkan seluruh kehidupan kami di hadirat-Mu, seraya memohon pertolongan-Mu kepada masing-masing kami, kehidupan kami sebagai kepala keluarga, bersama istri dalam membangun hidup rumah tangga. Berkatilah kami semua, berkati juga anak-anak kekasih kami, cucu-cucu kami, dalam masa-masa pertumbuhan, bahkan dalam pendidikan mereka semua. Terima kasih Bapa, berkati segala usaha dan kerja kami masing-masing, supaya melaluinya kami pun boleh terus dicukupkan, diberkati dalam perjalanan hidup kami semua. Amat terlebih terus boleh kami menyediakan hidup kami untuk membangun persekutuan, kesaksian dan pelayanan, supaya nama-Mu dipuji, dimuliakan. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu, terus menyerahkan seluruh kehidupan kami. Ketika saat-saat sekarang ini pandemi COVID-19 masih terus membayangi, kami terus berdoa, memohon Tuhan melindungi kami, di mana saja kami berada, supaya kami dijauhkan kiranya. Tuhan jauhkan virus ini. Bahkan kalau saat ini vaksin telah diciptakan dan seluruh masyarakat hendak memakainya, kami mohon selalu berkat-Mu dicurahkan, supaya vaksin ini sungguh-sungguh menjadi sarana bahwa melaluinya virus ini boleh dilumpuhkan, bahkan boleh ditiadakan. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah semuanya, dan sambut kami yang datang memohon, mengucap syukur bersyafaat di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk persembahan dan seterusnya kami silakan pelayan 3. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mempersiapkan persembahan syukur kita untuk kita berikan kepada Tuhan.
Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Sementara syukur dikumpulkan, marilah kita menyanyi bersama dari NKB nomor 213. NKB nomor 213 kita nyanyikan bersama-sama. Kita sudah ditebus, 1, 2, 3. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Bait 2. Duka walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa Sorgawi, Allah yang kekal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah dan berkat pemeliharaan-Mu kepada kami melalui hidup rumah tangga, pekerjaan, dan usaha-usaha kami. Karena itu, dengan penuh sukacita kami berikan persembahan ini untuk mendukung pembangunan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan pria kaum Bapa Jemaat Getsemani. Kiranya persembahan kami ini sungguh berbau harum di hadapan hadirat-Mu, dan Engkau menguduskan dan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan pujian dari NKB nomor 197. NKB nomor 197, bait yang pertama dan yang keempat kita angkat bersama. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badainya menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku ketika Yesus
telah tetap milikku. Baitnya yang keempat. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya selalu bergemar. Janji-Nya ku dengar, karena Yesus milikku. Ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapa-Ku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita mempersiapkan untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, baik yang ada dalam rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing, arahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah, sumber pengharapan di dalam Yesus Kristus, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Silakan duduk pada selesai. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing, ya, kita sudah beribadah kepada Tuhan dalam kebaktian Priapon Bapa. Biar ibadah kita hari ini terus diberkati Tuhan dan kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kita. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, ada penyampaian bahwa ibadah pelayanan katekisial Priapon Bapa ya pada tanggal hari Rabu tanggal 24 Maret bertempat pada Bapak Christian R. Saulo SE. Selanjutnya untuk MC yang melayani MC Bapak
Welfaris Batara, Diaken Welfaris Batara SE. Pelayanan 1 Bapak Stephen Mangalik. Pelayan 3 Bapak Ruben Suri Papa SPD. Itulah yang bertugas untuk minggu depan dan juga yang akan tempat alat ibadah kita. Ya, kira demikian ibadah kita. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian. Ku di